Hello, welcome back to my channel ya. Oke. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang berkaitan tentang hasrat, tentang emosi. Lebih khususnya ya, emosi. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen emosi atau bagaimana mengatur emosi kita. Jika kita mencoba mendilik kembali tentang basic dasar dari LOA adalah Anda menarik segala sesuatu menggunakan pikiran dan emosi Anda. Yang artinya jika emosi Anda buruk, maka Anda akan menarik hal yang buruk kepada Anda. Jika emosi Anda baik, Anda akan menarik hal yang baik kepada Anda. Sederhananya seperti itu. Sederhana. Kenapa saya sering menekankan pada emosi? Kenapa tidak pada hal pertamanya, yaitu adalah pikiran? Karena bahasa yang dimengerti oleh otak Anda, yang dimengerti oleh alam bawah sadar Anda, itu adalah emosi. Jika Anda mungkin melihat video saya tentang cara kerja otak, cara kerja alam bawah sadar, itu adalah bagaimana otak itu memberikan emosi pada simbol yang direkam di dalamnya. Tidak peduli itu simbolnya berbentuk apapun itu. Misal seperti tanda cinta atau love gitu ya. Jika tidak ada emosi di dalamnya, Anda tidak merasa ada kenangan bahagia di situ, atau Anda tidak ada kenangan tentang apapun di dalam ketika melihat simbol itu, maka simbol itu hanya akan jadi angin lalu, tapi dia tetap terekam. Walaupun tanpa emosi masih tetap direkam, tapi emosi itulah yang menggerakkan simbol itu sehingga simbol itu bisa hidup dan memiliki jiwa. Karena itu kita harus paham tentang bagaimana emosi ini bisa menjadi sebuah motor untuk menggerakkan Anda menuju apa yang Anda inginkan. Karena bahasa dunia ini pada dasarnya adalah emosi. Siapa yang bisa mengontrol emosi seseorang, dia akan mengontrol orang itu, termasuk dirinya sendiri. Jadi bagaimana tentang manajemen emosi? Mungkin Anda pernah mendengar proverb gitu ya, atau pepatah bilang, masalah tidak akan menjadi masalah jika Anda tidak menganggap itu sebagai sebuah masalah. Wah, mungkin ini kedengaran aneh ya. Yang gila nih orang ngomongnya gitu. Tapi memang seperti itu. Masalah tidak akan menjadi sebuah masalah jika Anda tidak menganggap itu sebagai sebuah masalah. Atau mungkin kalau saya berikan sebuah sudut pandang yang lain, perspektif yang lain adalah keberuntungan tidak akan menjadi sebuah keberuntungan jika Anda tidak menganggap itu sebagai sebuah keberuntungan. Nah, bingung lagi Anda. Jadi seperti contoh sederhananya begini. Mungkin Anda merasa kurang beruntung dengan kondisi Anda yang sekarang. Entah itu apa yang Anda kerjakan terlihat gagal, atau dalam relationship Anda mengalami kebuntuan, jadi pertengkaran gitu ya, hal yang umum. Atau Anda ditekan untuk tidak menjadi diri Anda sendiri. Tapi jika Anda melihat hal itu dari sudut pandang masalah, itu menjadi masalah. Itu menjadi masalah. Tapi jika Anda melihat hal itu dari sudut pandang keberuntungan atau keuntungan, maka Anda akan mendapat sebuah keberuntungan. Loh, kok bisa beruntung? Coba Anda lihat. Tidak semua orang seberuntung Anda untuk bisa punya akses ke YouTube lihat video seperti ini. Tidak semua orang. Bayangkan orang-orang yang di bawah garis kemiskinan, mereka yang benar-benar tidak tahu sekali tentang informasi, tidak paham sekali tentang teknologi, mereka nggak akan bisa melihat seperti ini. Dan Anda sangat beruntung karena bisa melihat hal seperti ini. Atau Anda sangat beruntung karena Anda masih sehat. Atau Anda sangat beruntung karena Anda menemukan pasangan hidup Anda, walaupun dia mungkin rewel gitu ya. Anda beruntung sebetulnya. Namun ketika Anda melihat dari sisi masalahnya, itu kan jadi masalah. Karena itulah
kunci dari manajemen emosi ini adalah melihat segala sesuatu dari perspektif keberuntungan atau dari perspektif yang menguntungkan Anda. Ingat, sebuah masalah tidak akan menjadi masalah jika Anda tidak menganggap itu sebagai masalah. Sama halnya dengan keberuntungan. Sebuah keberuntungan tidak akan menjadi keberuntungan kalau Anda tidak menganggap itu sebuah keberuntungan. Kalau Anda menganggap itu kesialan, ya sial Anda. Karena Anda melihat sisi sialnya. Semua fenomena di muka bumi ini adalah, jika kita menganalogikannya, sebuah simbol. Dan emosi apa yang Anda letakkan pada simbol itu? Simbol itu netral. Dia tidak baik dan dia juga tidak buruk. Tapi Anda melihatnya dari sudut pandang mana? Anda melihatnya dari sudut pandang buruk, dia buruk. Anda melihatnya dari sudut pandang baik, dia baik. Sama seperti misal ada orang tua yang keras pada anaknya. Jika Anda melihatnya dari sudut pandang yang buruk, ya salah cara mengajar orang tua seperti itu. Tapi jika Anda melihat dari sudut pandang yang baik, maka iya, ternyata di balik kekerasannya dia ada cinta luar biasa terhadap anaknya. Sederhana. Saya sendiri secara pribadi memang bukan orang yang punya manajemen emosi yang baik, jujur aja. Dalam banyak hal emosi saya sering naik turun, dalam banyak hal saya mudah goyah. Namun mungkin dengan video ini saya juga justru mengingatkan diri saya sendiri. Mungkin bukan mengingatkan, enggak. Mungkin jika Anda merasa teringat dengan video ini, itu bonusnya. Bagi saya itu bonus. Tapi ini lebih pada mengingatkan diri saya sendiri. Karena itu saya harus kembali mengingatkan juga kepada Anda bahwa Anda ini sebenarnya punya potensi dan kompetensi untuk mencapai apapun itu di hidup Anda. Anda ini perfect apa adanya. God menciptakan Anda itu perfect. Tapi jangan ragukan hal itu. Oke? Akhir kata, semoga video sederhana ini membantu Anda tentang manajemen emosi ini. Thanks for watching and we meet again in the next video. Selalu lihat segala sesuatu dari sudut pandang yang menguntungkan Anda. Have a nice day. Thank you.